Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Ini adik-adik ya, adik-adik semua ya, pesertanya. Jadi perkenalkan saya Desian Yung, Ketua SMPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini mewakili Koperasi Citra Mandiri dan juga Perkumpulan Tun Hong Kongsi. Ya. Pagi hari ini dalam suasana musim penghujan tapi sudah cerah. Secerah wajah Ibulin yang semangat terus. Terima kasih. Ya. Jadi adik-adik semua peserta pelatihan pengelolaan keuangan, betul ya Bulin ya? Sangat bersyukur ya pada pagi hari ini berkesempatan untuk berkumpul mengikuti pelatihan yang dibawakan oleh Ibu Lindrawati Anggawijaya. Ibu Lindrawati Anggawijaya, beliau ini meskipun hari raya Kuningan masih tetap menyempatkan diri untuk mengajar adik-adik semua. Selamat hari raya Kuningan sekali lagi. Terima kasih. Ya, adik-adik mungkin sudah membawa materi semua. Jadi saya hanya membuka saja acara ini supaya tidak tiba-tiba masuk apa ini begitu ya. Jadi kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara PSMP Provinsi NTB dengan Tun Hong Kongsi dan juga Koperasi Citra Mandiri. Ya, tentunya dengan Ibu Lindrawati Anggawijaya dan tim. Jadi tujuan pelatihan ini untuk merubah pola pikir yang konsumtif menjadi produktif. Dan ini sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak muda sebenarnya, tapi juga bisa untuk mereka yang sudah mapan itu bisa. Dalam arti untuk memperbaiki pengaturan atau pengelolaan keuangan mereka. Sasarannya apa? Sasarannya setelah untuk pelatihan ini, adik-adik sekalian bisa memilah mana yang sifatnya produktif, mana yang sifatnya konsumtif, sehingga akhirnya bisa menempatkan skala prioritas di dalam kehidupan, di dalam mengelola keuangan, terutama di masa sulit yang susah. Apalagi yang mereka yang tidak bekerja, yang mengandalkan penghasilan dan pemberian orang, itu harus bisa mengelola juga keuangan sedemikian rupa sehingga apa yang diperoleh itu dapat betul-betul memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk kehidupan kita. Saya rasa itu saja dari kami penyelenggara. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan ini dengan baik dan semoga membawa manfaat maksimal bagi adik sekalian. Dan dengan ini secara resmi saya nyatakan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan secara resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih dari waktu dan tempat saya berkenan. Bahwa sertifikasi pengelola keuangan, ya, mungkin sudah tidak asing dari adik-adik. Sebelum kami masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan tim kami. Nah, sekarang kami persilakan tim. Terima kasih Bu Lin. Baik, selamat pagi. Kok nggak ada suaranya pagi-pagi? Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Siti Rosdiana, biasa dipanggil Titin. Saya menemani Ibu Lin. Nanti kalau ditanya-nanya bisa juga ke kami. Ya, terima kasih. Silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli, bisa dipanggil Yuli. Jadi untuk kesempatan ini saya akan menemani Yuli untuk acara pelatihan kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titin dan Mbak Yuli yang setia nanti mendampingi adik-adik ya semua ini ya, atau anak-anak saya lah, cucu-cucu saya ya, karena masih muda sekali. Selamat datang, selamat belajar. Nah,
materi yang kami bawa adalah edukasi pengelola keuangannya. Perkenalkan, nama saya Indrawati Akawijaya. Panggilan akrabnya adalah Lin aja. Ya kan gampang. Inilah keluarga saya, anak dua cukup, yaitu perempuan dan laki. Semua sudah selesai. Satu apoteker, satu dokter, dan maksud saya dokter spesialis kandungan dan dosen juga di kedokteran. Ya, ini cucu saya sudah 5 orang. Saya adalah PNS di Dinas Koperasi selama 38 tahun. Jadi sebagai fungsional, 65 pensiun baru sekitar 7 bulan lah ya. Saya baru selesai, tapi selama 7 bulan lebih padat pekerjaan saya. Saya harus tugas melanggar ke semua BUMN maupun dinas. Kemarin dinas kerjasama dinas pariwisata saya harus kerja, kemudian dinas koperasi Lombok Tengah dengan ITDC baru saya selesai dikontrak. Di Bali saya dikontrak oleh BUMN. Nah besok ini rencana ada BUMN untuk pelatihan, jadi paket saya 1 tahun. Nah kemudian saya dipercaya sama Ibu Gubernur sebagai pengurus ICSD Lomba Wirausaha Muda. Nah terseleksi kemarin kami job meeting dan tanggal 20, 27 finishnya dapat hadiah lombanya. Sehingga nanti adik-adik kita membuat satu WA group, nanti ada program apa bisa kami share. Nah WA group itu untuk program yang positif, tidak mau saya yang negatif ya. Share produknya, share apa kegiatannya. Nanti saya punya kegiatan share sekolah di dalam maupun luar negeri, karena saya alumni Victoria University. Kalau corona selesai, mungkin kami ada kerjasama dengan Victoria University, kami bisa kirim KM maupun adik-adik sekolah di Australia. Kan sekarang bantuan S2, S3 sudah cukup banyak. Australia, Jepang, kemarin juga Polandia. Yang bantu saya sekarang belum S2 di Polandia. Ya, ada pertanyaan lagi dari adik-adik? Nah, sekarang kita akan lakukan bina suasana, ya. Nah, akan silakan adik-adik lah dan ibu bapak ya, calon ibu dan bapak ya. Nah, adik-adik maju ke depan, bawa tasnya, minumannya semua di bawah. Kita akan bagi kelompok. Kami persilahkan. Kelompoknya ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti adik-adik akan memilih siapa di kelompoknya menjadi direktur, sekretaris, bendahara, manajer, dan karyawan. Saya menganggap ini ada 3 perusahaan. Yuk, kalian belajar mulai memimpin perusahaan kecil. Dari kecil dulu kita memimpin. Ceramah nanti naik turun pindah supaya kita olahraga, setuju? Nah kita sharing ya. Nah sekarang silakan siapa yang mau menjadi direktur di kelompok itu kesepakatan bersama. Ayo diskusi siapa yang akan menjadi direktur kesepakatan atau tulis tangan dulu. Nah kemudian siapa jadi ada lembaran ini lembaran kertas ini. Nah ini. Jadi karyawan boleh, tapi siapa yang komandan nanti memimpin. Betul? Mulailah sekarang yang anak milenial yang
jadi direktur yang junior. Ayo, belajar. Belajar bagaimana memimpin perusahaan yang kecil dulu. Kalau perusahaan kecil nggak bisa, gimana mau keluar? Setuju? Ayo, boleh karena jadi karyawan, nanti naik menjadi ownernya nanti. Terus, ayo, selamat diskusi. Waktunya cuma 5 menit. 5 menit waktunya ya. Kalau sudah 5 menit berarti los. Ini dikasih tata nama, diisi pakai huruf besar panggilan akrab ya. Nah, ini spidolnya, pakai spidol. Nama panggilannya tak usah yang panjang. Oke, adik-adik sekalian, ini loh. Jadi orang lebih akrab dengan kita. Panggilan akrabnya Lin. Udah diingat kan? Kalau sudah, masing-masing nama anggotanya. Tapi direktur sudah tahu siapa anggotanya. Nah, ini kita akan bermain sampai sore. Nanti perusahaan mana yang paling berhasil? Ada door prize lagi dapat. Door prize-nya nanti manajer yang dapat. Karena manajer ya, direktur, karena direktur lah yang memimpin perusahaan. Ya. Kelompoknya nanti dapat. Sudah selesai semua? Sudah? Ayo kami persilakan direkturnya maju ke depan mempresentasikan, memperkenalkan. Nanti anggotanya yang berdiri ya. Nanti yang mana kan saya tahu. Silakan. Permisi. David, waduh, dua David ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Semangat. Saya David, selaku direktur perusahaan. Saya mengundang teman-teman saya bersama sekretaris namanya Nana. Yang kedua ada Yuni sebagai pengarah, dan selanjutnya ada pengawas Oki, dan ada kita manajemen, dan terakhir ada Terima kasih. Nama perusahaannya apa sekarang dikasih? perusahaan kita PT Golden. PT Golden. Tepuk tangan untuk PT Golden. Terima kasih pada direktur PT Golden sudah memperkenalkan anggotanya. Nah, saya mohon izin kepada adik-adik saya di perusahaan direktur sudah di sana, tapi di sini jadi bendahara. Ini kita bermain, jangan merasa tersinggung. Setuju? Tanggalkan pangkat, jabatan, status anak orang kaya atau miskin tidak ada di sini. Mari kita berbaur untuk belajar. Setuju? Kalau kita masih mengandalkan itu tidak sukses belajarnya. Sepakat kita tanggalkan semua. Ini hanya bermain. Saya pernah bermain di Angkasa Pura. Itu adalah kados. Dia itu baru jual tanah sekian T. Nah, di situ kan ada permainan simulasi. Ada asongan, ada toko dan koperasi game itu bermain. Bu, kamu menghina ya? Yo, saya tidak pernah suruh milih jadi asongan kan? Tadi bapak yang minta jadi asongan, bukan bully. Saya tidak mau bermain. Silakan kita ganti orang lain. Setuju? Nah, setelah itu dia merasa nyaman. Saya mau jadi katanya. Nah, tanggalkan pangkat, jabatan, status. Setuju kita? Di rumah anak bos banyak pembantu. Di sini tidak ada. Kita bermain sama. Ini teman bersama. Baru kita bisa sukses dalam pelatihan. Saya pun sekolah di dalam maupun luar, saya tanggalkan status saya. Baru saya bisa nimba ilmu banyak dari mereka. Kalau saya banggakan tidak bisa. Saya tidak sombong, di sini kan rektor UNRAM. Nah, terus saya sekolah di Australia ketemu dosennya. Dia profesor. Saya panggil prof. No to call me profesor. You call me David namanya. Nah, dia David namanya Pak David, profesornya ya di Australia. Nah, kalau di sini dia tidak ada profesor aja, tidak mau disuruh profesor ya.
Nah, ada pangkat jabatan status itu hanya di kantor, bisa di pendidikan, tanggalkan semua, baru kita mau diajar sama orang Australia maupun orang Jepang. Ya maaf loh, karena saya sering keluar, jadi kita tanggalkan status dan kita tidak pernah mau menanyakan kamu sudah nikah, kamu punya anak berapa? No, itu tabu, tidak boleh. Waktu itu saya sekolah di ILF 3 kali. Nah, di sana kita diajar tidak boleh tanya gaji berapa, tidak boleh tanya macam-macam. Jadi kita ke sana itu belajar, cara makan juga diajar disiplin. Nah, cara buang sampah segalanya sudah diajar di sana. Padahal itu sepele itu, betul? Tetapi tertanam sampai hari ini yang saya nikmati. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk PT Golden. Selanjutnya PT mana yang mau? Banyak cuan ini. Selamat pagi semua, saya selaku direktur dari PT Cuan, nama saya Dina. Terus ada sekretaris saya namanya Tania. Kemudian bendahara saya ada Devi. Kemudian pengawasnya ada Derek. Manajernya namanya Alvin dan karyawannya namanya Alvin. Terima kasih, tepuk tangan PT Cuan dari Kopi. Ayo, ini hadiahnya. Berikutnya perusahaan IBM. Saya datang dari PT IBM. Saya di sini selaku direktur. Saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman saya di perusahaan IBM. Yang pertama di jabatan sekretaris ada Gavin, di jabatan bendahara ada Alvin, di jabatan pengawas ada Amelia, di jabatan manajer ada Lukman, dan di jabatan karyawan ada Menosa. Terima kasih. Tepuk tangan ini. Nah, sekarang semua harus saling kenal ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Nah, oke? Sekarang selanjutnya kita akan memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara. Silakan yang tidak punya jabatan itulah dikirim 1 orang. Kelompok 1 karyawannya dikirim, kelompok 2 karyawannya, kelompok 3 karyawannya maju. Nah, sekarang kita akan kirim pada gubernur. Baik, ketua kelasnya Riki, wakil ketua kelas Menosa, bendahara Abdul. Ini keputusan bersama ya, pilihan tidak ada yang maksa. Kan pilihan kalian sendiri kan, namanya pilkada ini, mencari gubernur daerah kan, ya gubernur dan wakil gubernur ini. Jadi tugas ketua kelas dan wakil ketua kelas adalah memimpin kelas, jam masuk, jam keluar. Nanti kalau sudah waktu, tolong kasih papannya, ya nanti saya kasih. Kemudian belnya, wakilnya, ya jam masuk, jam berapa, nanti ada papannya. Bisa diambil. Nah sekarang tolong ambilkan dulu ini atau permennya dibagi. Jadi saya mengucapkan terima kasih menjadi membantu ibu menjadi ketua. Dibagi dalam kelompok ya. Nah sekarang tepuk tangan kembali ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Silakan adik-adik melihat videonya. Gantian ya, yang sudah tadi dapat hadiah nggak usah maju, ganti yang berbicara. Jadi semua hadiah saya akan semua dapat, oke? Nah sekarang silakan dicermati video anak di Jepang. Nah apa yang bisa kita ambil dari video ini yang positif? Setelah saya sekolah di Jepang 2016. Nah dulunya juga saya lakukan untuk keluarga. Ternyata metode ini digunakan oleh Jepang. Ya, jadi anak-anak itu dari kecil sudah dididik disiplin. Oke? Siap?
Ya, silakan makna dari anak Jepang dengan anak kita di Indonesia. Oke? Sudah silakan ganti temannya yang mempresentasikan. Silakan berpengalaman mengadu. Kami persilakan. Baik, perkenalkan saya Dewi dari kelompok Perpetua. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pendidikan dari anak-anak Jepang yang di video tadi. Pertama itu mereka diajarkan untuk berempati dan memiliki sopan santun yang dapat dilihat dari video tadi. Setelah mereka menyeberangi jalan, mereka akan berterima kasih kepada petugas. Kemudian juga diajari untuk disiplin, dapat dilihat seperti di video tadi mereka juga mandiri, mengambil makanan sendiri, kemudian berangkat ke sekolah sendiri, terus diajarkan kebersihan, seperti mereka juga bersih-bersih sendiri, dan kemudian dan juga menjaga kebersihan. Sekian. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Selamat pagi, nama saya Amel, saya dari kelompok IPM. Dari video tadi kita dapat simpulkan memang beda sekali ya memang pendidikan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita dari kecil semuanya akademik dan yang sangat ditegaskan. Kalau di sana mereka lebih ke arah pendidikan moral, etika, ya bagaimana mereka itu sangat sopan, sangat ramah. Dan juga sangat adil. Kalau menurut saya memang pendidikan pendidikan sendiri itu memang yang sebaliknya diterapkan di Indonesia karena pendidikan moral sangat penting, apalagi sangat penting dan sebaiknya pendidikan tidak penting. Tapi kalau lihat misalnya seperti tiket mereka bisa dilakukan aja, tapi beberapa hal kita lakukan tidak bisa dilakukan di Indonesia. Contohnya seperti pergi ke sekolah sendiri itu kalau saya lihat dengan fasilitas di Indonesia itu belum bisa diterapkan karena masih terlalu bahaya apalagi anak-anak usia 5 tahun gitu. Tetapi misalnya seperti tiket, mensortir sampah sendiri, sikap sopan dan ramah itu bisa diterapkan. Itu aja. Terima kasih, Mbak Mel. Terima kasih. Nah, kelompok yang terakhir yang belum. Perkenalkan, nama saya Nia dari kelompok Bogan. Yang saya simpulkan dari video anak di Jepang itu yang pertama, tata caranya mengucapkan terima kasih. Di Indonesia saat ini tuh kayak orang tuh mau mengucapkan terima kasih itu jangankan anak TK, anak yang udah berusia ada SMP, SD, SMA tuh mengucapkan terima kasih itu sangat minim. Sedangkan anak TK tuh harus diajarkan dulu, beda dengan yang di Jepang. Terus yang kedua itu tentang disiplin. Tentunya sangat sangat berbanding sekali dengan anak di Jepang. Anak di sini tuh apalagi di sekolahnya itu mereka tuh cuma diajarin secara akademik. Dan non akademik itu kurang. Jadi tentunya disiplinnya anak di Indonesia itu sangat kurang juga. Yang ketiga itu fokus pendidikan itu sama yang kayak tadi. Yang keempatnya itu kalau di Indonesia kita menerapkan kayak di Jepang itu kayaknya nggak bisa karena apa? Faktor implementasi itu harus mendukung anak perkembangan juga. Jadi kalau emang dua-duanya semua itu semua nggak bisa terjalan di Indonesia. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih.
hanya itu semua perempuan. Ya, anak itu akan berhasil atau tidak tergantung ibunya, bukan bapaknya sebenarnya. Ibu bapak, tapi ibunya bisa jadi atau tidak ibunya lebih dekat baru bapaknya. Nggak terima? Kalau bisa alangkah baiknya dua-dua harus sejalan. Anak-anak kita di Indonesia itu Muhyiddin terlalu manja. Ibu bapaknya, wah masih kecil, nggak boleh. Anak orang barat masih baru lahir, dilempar ke air, udah mati dia. Boleh. Saya sendiri lihat. Coba. Kalau kita, wah mati anakku, my god, katanya. Hah? Terus di rumah tangga, ibunya dari pagi sampai terbit matahari sampai tenggelam matahari masih bekerja. Anaknya di sana main gadget, main apa, betul nggak? Mau izin loh. Rumah tangga akan disiplin tidak bisa sepenuhnya tergantung di sekolah. Dari rumah dididik. Anak itu dibentuk bukan baru itu dari janin, ibunya hamil itu dibentuk dari janin. Setuju nggak? Baik gurunya anak itu tergantung yang mengandung, ibu yang mengandung, betul? Sehingga ada pepatah mengatakan surga ada di telapak kaki ibu. Jadi tidak bisa salahkan kalau anaknya tidak jadi, salah ibu bapaknya, salah yang mengandung. Ini tidak bisa diterapkan di Indonesia, bisa iya, bisa tidak.
adik-adik tidak mau mengantisipasi, nanti sudah dibuka, kalian akan menjadi bukan tuan rumah, menjadi penonton di negara sendiri. Kita akan jadi kuli mereka. Kenapa saya? Karena saya bukan melihat sekolah. Jadi metode pendidikan yang belum diterapkan, yang diterapkan depan, saya sudah terapkan di rumah. Jadi anak dari kecil saya tidak punya pembantu, baru lahir di box, besar-besar di box, jalan di box. Kalau sekarang kan ada punya anak, bukan digendong, ibunya tidak bisa kerja. Betul? Kalau disuruh sekolah, anak saya masih bayi, bayinya kelas berapa? SMA. Dasar saudara. Dia kan minta saya kirim dia ke Australia. Saya kirim dia ke Australia. Nah kan 1 bulan lama katanya. Lama nggak usah. Kan dia mau ikut saya ke Australia. Saya punya program. Anak saya masih kecil, kecilnya SMA. Nah kalau berapa saya dapat? Kamu golongan 3A, gajinya cuma 2 juta. Kamu di Australia 6,5 juta saudara. Oh jadi berangkat. Sudah berangkat, kenyataan bu lagi. Kali jangan ganti orang lain, jangan aku saja. Makanya anaknya disukai. Nah, karena tidak mau mengubah pola pikir. Tapi jadi pola pikir di sini kita terlalu sayang anak. Orang tua salah mendidik anak yang terlalu sayang. Dari kecil kita bisa didik. Kalau sudah tua sudah kasar, ibarat kayak kayu. Masih kecil kan betul bukan? Kalau sudah tua, langkah ya. Tapi sekarang kita yang tua itu harus ikut yang milenial. Kalau tidak ikut kita ketinggalan mereka sekarang. Setuju? Inilah filosofi dari depan yang ibu, bapak, adik-adik sekalian harus terapkan. Mungkin adik-adik di rumah banyak membantu. Jadi habis makan sana saya dong. Betul kan? Siapa mau ngaku? Saya nggak pernah cuci piring. Ayo, siapa? Anak pak mama di rumah siapa? Habis makan dibuang atau dicuci sendiri? Ayo, coba ngomong. Nah, berdiri sekarang. Di rumah habis makan, bikin teh atau bikin apa siapa? Di sini jujur saya ini. Kalau bikin minum sendiri. Nah, kalau habis minum dibuang gitu atau gimana? Kadang dicuci, kadang ada pembantu yang nyuci. Nah, berapa saudara? 3. 3. Situ nomor berapa? 3. 3. Nomor terakhir kan? Iya. Nah, cuci piring gitu. Enggak, ada pembantunya. Hah? Ada pembantu. Oh, ada pembantu. Nah, sekarang setelah belajar di sini, sepulangnya bagaimana? Ya, nanti saya ke rumahnya, dicatatkan namanya. Ya, bisa cuci sendiri. Masih sekolah? Enggak. Sudah? Selesai kuliah? Enggak. Sampai SMA. SMA. Nah, sekarang apa kegiatan sehari-hari? Dulu, kalau sekarang dia nggak toko. Nah, oke. Bagus, cari kepeng. Setuju saya. Nah, walaupun cari uang, selesai makan, cucilah mulai sekarang, nggak perlu pembantu. Coba. Nanti kalau mau jadi mantu, saya carikan mantu. Tepuk tangan semuanya. Dulu masing-masing cuci sendiri, bersihkan ranjang sendiri-sendiri. Saya pun sekarang terapkan cucu-cucu saya. Mulai 1 tahun mereka sudah divideokan sama pembantunya. Ini nih dia cuci piring divideokan. Saya hadiahkan apa? Angpau kata sekali. Tepuk tangan semuanya. Sekarang ada 2 tahun juga. Saya didik. Bangun pagi dia sudah rapikan ranjang bertiga. Dia kan laki-laki cucu saya. Bertiga saya di sana. Nah, hadiahnya apa? Angpau saya kasih. Karena senang. Kalau enggak, jangan kasih apa-apa. Saya kasih punishment. Setuju? Marilah kita berubah, bantu mama papa. Nah, saya punya nanti terus terang dokter spesialis kandungan. Di rumahnya mertua ini tidak ada dokter spesialis. Habis makan cuci sendiri. Cuci. Sekarang kalau dia ke rumah saya tanya, habis makan cuci. Biarpun dia dokter spesialis, dokter tidak ada. Tanggalkan ini rumah kan mertua, tidak ada pembantu. Nah, besok saya sempat saya kirim Pak Dokter ke
kemudian kalau di depan cuci, dia taruh piring dengan piring, sendok dengan sendok, sampah basah dengan basah dan kering. Kalau enggak kena denda lagi. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang tidak sependapat? Mulailah dari rumah sendiri kita robah, baru kita bisa menjaga. Baik, cobalah kalau semua saling bantu, kalau kita tidak bantu, suatu ketika pembantu sakit siapa yang kado? Kan kita yang kado. Jadi dia punya tugas lebih ringan, jadi dia sehat sama-sama. Punya ibu bapak, kalau semua ibu bapak, suatu ketika ibu atau bapak sakit siapa yang rugi? Kalau sehat semua senang kan? Oke, ada lagi tidak sependapat dengan saya? Nah, silakan. Oh, sebelumnya tadi kan sebenarnya tadi pikirnya ini kalau nggak present panjang ada utang kau ya. Kalau seandainya misalnya kalau lagi nggak di rumah misalnya terus tiba-tiba kan lama-lama kan dia kayak nangis terus mau kau atau gimana gitu. Harusnya kan supaya diajarkan kelas untuk melakukan sesuatu gitu tanpa ada imbalan lah gimana. Terima kasih, Tip. Mana Titip? Nah, saya itu kasih reward dan punishment itu ada artinya. Kayak sekarang kan saya kasih rewardnya, tapi tidak saya kasih tahu kalau engkau. Nanti dia sudah ada ilmu, dia lihat rumah tetap apa yang saya inginkan itu terlaksana. Bisa terima? Nah, kayak tadi dia situ ngomong, saya kasih engkau. Tepuk tangan semuanya. Ada reward dan punishmentnya saya berikan, termasuk start saya. Tanya Mbak Titi, terlambat mau makannya potong kasih yang datang pacin. Coba Titi cerita. Keberatan? Kalau di tempatnya kami, kalau jam masuknya itu kan paling telat jam 8. Kalau lewat dari jam 8, uang makan kita ke teman yang datang lebih awal. Terus, kalau tidak masuk, uang makan tidak dapat, transportnya dipotong. Itu saya tidak keberatan karena untuk melatih disiplin kita kalau menurut saya itu sih udah bagus dan mungkin Kesepakatan. ya itu sudah kesepakatan kita semua di kantor. Itu aja. Nah, uangnya dipakai apa terakhir? Coba di lebaran. Oh iya, di situ kan uang transportnya itu dipotong, bukan untuk kemana-mana gitu. Nanti pas kayak hari raya Nyepi, hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu ya suka duka kita keluarin di sana. Mungkin bisa diterapkan ke karyawannya. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, sekarang kan berharga. Kalau si Tuna ngomong, kita kasih gimana kali ini? Ya. Terima kasih. Izin komentarnya juga sama mbaknya tadi. Setelah mengikuti Gudir, kemudian menciptakan satu ekosistem kerja seperti yang Anda jalani, apakah itu akan membentuk sebuah karakter yang akan Anda miliki dimanapun Anda berada, atau hanya di lingkungannya Gudir saja? Nah, ini mungkin yang kita juga perlu, sehingga sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah benih baik atau budaya baik yang tertular sampai dimanapun kita berada. Saya yakin Buin juga membentuk ekosistem itu tidak hanya berlaku di lingkungan kerjanya, tapi akhirnya membentuk sebuah karakter dalam setiap orang yang bersama-sama dengan dia. Kalau di luaran misalnya tepat waktu. Satu hari ada janjian sama teman, masih molor nggak? Karena kan dengan teman kan tidak ada punishment. Apa tetap menjadi orang yang tepat waktu? Apa tetap menjadi orang yang konsisten? Nah,
suatu hari misalnya merapikan tempat tidur, selimut. Suatu hari menginap di hotel. Apakah merapikan tempat tidur hotel atau hanya berlaku di rumah aja demi angpau atau bagaimana? Ini mungkin yang saya tanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selama saya dengan Bu Uli, apa yang diterapkan di kantor? Sekarang kan saya sudah berkeluarga nih Pak. Saya punya anak satu. Memang anak saya masih TK, tapi itu pun harus dididik sejak dini kata saya. Nah, contohnya seperti dia mau sekolah, masuk TK, saya itu harus bangun dia itu, walaupun memang suka anak-anak untuk bangun pas saat mau sholat subuh jam 5. Itu memang susah untuk banyak anak. Cuman saya membiasakannya sejak dia umur mulai masuk TK, karena saya memang menemani dia itu masuk TK, karena saya selesainya itu pas anak saya masuk TK. Saya ingin anak saya itu disiplin dan tidak seperti saya. Awalnya saya itu tidak disiplin ya. Sejak saya kenal Bu Lin dan bekerja dengan Bu Lin, saya tahu caranya disiplin itu harus bagaimana. Nah itu saya terapkan untuk anak saya dan suami saya. Memang suami saya agak keras, tapi itu semua saya harus tetap mencoba. Dan alhamdulillah awalnya suami saya itu malas bangun jam 5 dan sekarang alhamdulillah sudah bisa bangun tepat waktu. Nah anak saya mulai dia berumur 5 tahun setengah sudah mulai misalnya seperti buang sampah di tempatnya saya ajarkan, karena di kantor itu gimana ya, bukan hanya lingkungan kantor aja, kita itu sharing masalah keluarga. Kayak boleh ngasih contoh gimana tentang kebersihannya, kedisiplinannya, dan semuanya itu saya terapkan, bukan hanya di lingkungan kantor saja. Memang awalnya itu susah sekali, saya akui. Saya itu dulu awal-awal kerja sering telat. Nah, lama-lama akhirnya terbiasa. Saya itu memang sering telat karena datangnya berapa lewat, tapi saya usahakan untuk datang jam 7:30. Karena sebelum kita mulai kerja, kita sama teman-teman itu berdiskusi kantor. Kita itu nggak ada cleaning service. Kenapa? Karena kita itu harus mandiri. Diajarkan mandiri untuk membersihkan apa-apa. Di situ saya merasakannya. Sejak berkeluarga saya merasakan, oh ini ya, ternyata gini ya rasanya gitu, mandiri, bisa bersihin rumah sendiri sekarang gitu. Awalnya saya malas, saya akui saya malas, tapi setelah berjalannya waktu, mengingat semua nasihat-nasihat murid, akhirnya saya tersentuh gitu Pak. Ya mungkin awalnya memang susah, tapi dengan berjalannya waktu kita membiasakan diri, membiasakan anak, suami, mungkin istri, nah itu insya Allah bisa. Kalau menurut saya seperti saya, ya alhamdulillah bisa. Insya Allah bisa terusnya saya terapkan. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Pangeran. Terima kasih atas keberhasilannya. Tepuk tangan semua. Allah bisa karena terbiasa. Kalau tidak terbiasa itu kita beban. Saya dia Allah bisa terbiasa. Seperti sekarang saya kirim temennya Titi, dia ke Polandia. Kalau enggak saya nggak mau tanda tangan. Dia tidak bisa berangkat kalau tidak ada rekomendasi tangan. Sekarang dia ke Polandia. 3 jam dia telepon saya. Dia sadari kalau dia tidak
Dia bilang uang sakunya dipotong untuk yang rajin. Ternyata kami baru sadar di Polandia. Yang satu di Denblum, saya taruh anak Noam. Itu anak tunggal profesor saya bisa bentuk. Sering terlambat, sering itu, tapi kepala balai ibu. Di rumah anak profesor, di kantor itu anak kulit. Dia ini bapaknya angkatan, tahu? Di rumah anaknya Pak Basri ya, polisi, pejabat. Di kantor Bulim itu anaknya Bulim, anak kepala dinas Tina yang sekarang di Asra. Bapak bilang, Pak, nggak usah itu anak bapak nggak ada. Tina mau ikut dan ikut aturan, dia ikut. Dia berhasil sekarang di Asra. Dia dapat ribut yang 5 kali untuk keluar negeri karena sudah belajar. Saya tak aja sudah di Lumon, di mana di Bank Indonesia semuanya taruh. Ya syukurlah mereka mulai baru berani. Kalau mau cari tenaga kerja mereka tanya dari mana dulu. Wah ini kue tejo katanya jadi. Ya kita modal disiplin, modal kepercayaan dan ringan tangan. Jangan sombong. Wih saya ini pejabat tak boleh, gak ada pejabat. Semua tanggalkan pejabat itu di kantor saya. Kalau di luar saya